amandel yang terkenal adalah amandel yang terletak di sisi kiri dan sisi kanan dari tenggorokan kita, atau yang kita istilah medis disebut sebagai tonsilla palatina. Halo sahabat Hermina, kembali lagi bersama saya Dr. Ronar. Pagi ini saya bersama dengan Dr. Benny, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan. Sehat ya dok? Sehat, terima kasih Dr. Ronald. Boleh dokter untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, sahabat Hermina, perkenalkan saya Dr. Benny Syahrial, saya dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok atau yang dikenal juga sebagai dokter THT. Saya berpraktek di RS Hermina Podomoro dengan jadwal setiap pagi kecuali hari Sabtu. Nah, baik dok. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik yang sering dibahas, didiskusikan oleh masyarakat, yaitu seputar amandel. Nah, kita sudah kumpulkan beberapa pertanyaan dok yang paling sering ditanyakan masyarakat. Kita mulai dari yang pertama, apa itu amandel? Oke, jadi amandel itu adalah bagian dari jaringan limfoid. Kita punya banyak di area tenggorokan yang kita sebut sebagai cincin Waldeyer. Nah, amandel yang terkenal adalah amandel yang terletak di sisi kiri dan sisi kanan dari tenggorokan kita, atau yang kita istilah medis disebut sebagai tonsilla palatina. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dia karena bukan suatu permukaan yang mulus, tapi dia berparit-parit. Nah, di dalam parit itulah dia akan menangkap bakteri, kuman, virus untuk diperkenalkan ke sistem imun kita untuk memproduksi antibodi. Jadi dia fungsinya apa? Sebagai garda terdepannya kita. Gitu. Baik dok. Apa ada hubungannya dok radang tenggorokan yang sering kambuh dengan amandel ini? Iya, jadi tidak semua radang tenggorokan adalah karena amandel, tapi amandel jelas akan berperan di situ sebagai garda terdepan kita. Secara umum penyebabnya bisa karena tadi ya, infeksi kuman, baik itu bakteri yang kita khawatirkan streptococcus, atau karena infeksi virus yang lagi marak itu ada influenza dan common cold atau yang disebabkan oleh rhinovirus gitu. Nah, kenapa seseorang bisa terinfeksi dari amandelnya? Karena dia bisa faktor dari dirinya dan lingkungannya. Misalnya kalau dari lingkungannya dia dirawat di daycare, kemudian dia tinggal di daerah padat penduduk atau rumahnya ramai, kemudian dia dari paparan sekolahnya juga bisa. Nah, sistem dari hostnya sendiri atau si pasien juga mempengaruhi, yaitu bagaimana kematangan sistem imunnya, bagaimana dari sistem imunnya itu bekerja, itu juga mempengaruhi. Tapi tidak selalu semua adalah masalah amandel. Misalnya kita sering temukan juga radang tenggorokan pada rinitis alergi. Kita juga temukan pada pasien-pasien yang ada reflux dari isi lambung hingga ke tenggorok atau yang kita sebut sebagai laryngopharyngeal reflux gitu ya. Atau bisa dia juga karena adanya tumor pada amandelnya yang menyebabkan sensasi di tenggorokannya. Baik dok, kalau gitu bagaimana dok cara kita membedakan radang tenggorokan biasa dengan radang tenggorokan akibat amandel? Iya, jadi radang tenggorokan biasa atau yang kita biasa sebut sebagai nyeri akut gitu ya, biasanya dia akan singkat waktunya, kurang dari 7 hari. Kemudian dia akan disertai dengan demam, nyeri telan, kemudian dia juga ada kadang batuk atau pilek. Sedangkan yang kronis atau rekuren gitu ya, itu dia infeksinya sudah lama gitu. Keluhannya pasien biasanya adalah nyeri tenggorokan yang ringan tapi menetap gitu. Kemudian ukurannya dia sudah besar. Kalau saking besarnya kadang bertemu antara amandel kanan dengan amandel kiri di sisi tengah gitu. Atau sensasi mengganjal di tenggorokan atau bau mulut itu juga bisa muncul gitu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut penyebabnya sebaiknya langsung diperiksakan dengan dokter THT. Baik dok, untuk amandel yang sering radang dok, apa dengan obat-obatan saja sudah cukup atau perlu sampai tindakan pengangkatan amandel? Ya, jadi langkah pertama pada penanganan amandel adalah kita selalu observasi dan medikamentosa. Observasi dan medikamentosa kita berikan sesuai dengan keluhan dari pasiennya dan penyebabnya. Misalnya kalau penyebabnya dia bakteri, maka kita berikan obat-obatan antibiotik. Kalau dia karena virus, berarti kita lebih ke terapi suportif. Misalnya kita berikan obat anti nyeri gitu ya, kita berikan obat demam. Nah, jadi kapan kita harus angkat amandel itu?
Kalau satu dia sudah infeksi terlalu sering, misalnya kurang lebih 7 kali dalam setahun, atau dia ukurannya yang terlalu besar, yang tadi amandel kanan kiri bertemu di tengah itu sudah terlalu besar, atau dia dampaknya itu misalnya dia terbentuk nanah, atau misalnya setiap kali dia serangan radang amandelnya dia sampai nggak bisa sekolah, tidak bisa beraktivitas gitu ya. Atau amandelnya besar sebelah yang tadi kita sempat sebutkan di awal karena tumor. Nah, sebaiknya kalau itu sudah diangkat karena harus diperiksakan lebih lanjut. Baik dok, terus kalau seandainya sudah diangkat dok, apa ada perawatan khusus di rumah yang harus dilakukan? Ya, bagian ini adalah bagian yang paling disenangi pasien, terutama yang masih muda, karena dia taunya bisa makan es krim. Ya, jadi secara general untuk perawatan pasca operasi kita berikan obat anti nyeri gitu ya. Kemudian kita makan harus yang padat atau lunak tapi dingin gitu ya, misalnya es krim, bubur, puding. Nah, mendekati 1 minggu pasca operasi baru dia mulai boleh makan kembali ke normal. Tapi secara general hindari makanan yang asam, pedas, atau yang terlalu keras gitu. Oke, baik dok. Terus ini ada tidak dok tanda-tanda seseorang dengan radang amandel harus segera memeriksakan diri ke dokter spesialis THT? Ya, jadi kita selalu sarankan untuk periksa amandel apabila dia ada nyeri tenggorokan yang terlalu sering. Terlalu sering itu adalah misalnya 7 kali dalam setahun, atau dia menyebabkan tidur mengorok, henti nafas saat tidur, atau dia menyebabkan terbentuknya nanah di area tenggorokannya, atau amandel yang besar sebelah. Biasanya secara umum kategorinya itu yang harus segera diperiksakan. Oke, baik sahabat Hermina, kita sudah sampai di penghujung acara. Boleh dok dikasih kesan-pesan ke sahabat Hermina bagaimana cara untuk menjaga kesehatan tenggorokan, dalam hal ini menjaga kesehatan amandel? Iya, jadi kita tetap harus sikat gigi, kemudian kumur gitu ya. Perbanyak minum air putih sehingga kotoran-kotoran tidak nempel di amandel kita. Itu kemudian jaga kebersihan lingkungannya, dan paling sering adalah debu iritan itu juga harus dijaga gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Dokter Benny karena sudah meluangkan waktu untuk memberikan kita informasi yang menarik. Dan terima kasih juga untuk sahabat Hermina karena sudah mengikuti episode kali ini sampai selesai. Jangan lupa untuk follow podcast kita agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih, Terima kasih. dokter. Sampai jumpa.